Baik, terima kasih Reni Anggreni melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan membahas kembali terkait dengan sidang ke-13 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saya mau tanya ke Pak Novel Bamumin, tadi kita lihat di sana juga ada 4 ring, 2.500 personel polisi juga disiagakan. Teman-teman dari FPI juga ikut mengawal sidang Basuki Cahayapurnama yang ke-13 kali ini? Alhamdulillah dari sidang pertama sampai sidang 13 ini memang kita mengawal dan mendominasi. Daripada mengawal sidang kasus penistaan agama ini, kita terus kawal gitu. Dan ini pun bukan kali ini saja kita mengawal sidang-sidang penistaan agama, tapi sidang-sidang penistaan agama sebelumnya selalu kita kawal dari awal sampai akhir, selalu dari awal sampai akhir. Berarti tidak hanya terfokus dengan Basuki Cahayapurnama? Bukan, dulu ketika Ahmad Musadik itu yang mengaku nabi, itu ketika diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu juga sama dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah telah divonis 4 tahun penjara itu Ahmad Musadik. Oke, nah berbicara tentang kasus penistaan agama dari Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pak Ihsan Abdullah, punya nggak nih kira-kira case yang sama walaupun memang bukan pejabat publik atau pejabat publik yang melakukan penistaan agama, dan endingnya seperti apa Pak Ihsan? Iya, sebagaimana kita sampaikan berulang kali ya di dalam forum-forum bahwa sebenarnya Pak Ahok ini banyak sekali memperoleh keistimewaan dalam hukum. Bagaimana yang dimaksud istimewa? Misalnya ketika penista agama yang lain ya, kita sebut nih ada 7 setidaknya ya. Ada pertama itu Permadi ya, kemudian Lia Eden, Tajul Muluk, Ahmad Musadik, Gavatar, Arsvendo, dan Rusgiani ya, yang di Bali itu. Ini semua sejak di dalam proses penyidikan itu ditahan. Sejak dalam masa penyidikan. Sementara Basuki Cahayapurnama? Jadi belum tersangka saja sudah ditahan. Nah, keistimewaan yang saya maksudkan tadi ternyata kan untuk Pak Basuki tidak. Jadi Pak Basuki walaupun statusnya tersangka dulu waktu itu ya, saat itu ya, itu kan tidak ditahan. Bahkan ketika pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan dilimpah juga tidak ditahan. Kemudian pada saat beliau dilimpahkan ke pengadilan sebagai terdakwa, diproses dalam persidangan dengan status terdakwa, juga tidak ditahan. Dan tidak dicopot sebagai gubernur DKI? Tidak dicopot juga sebagai gubernur. Nah, saya kira banyak sekali ya keistimewaan dibandingkan dengan 7 kasus yang lain yang sudah inkrah, dan ini adalah merupakan jurisprudensi di dalam hukum. Karena apa? Ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Dari mulai diproses di tahap penyidikan sampai dengan putusan akhir di Mahkamah Agung bahkan. Jadi saya kira ini tadi menggambarkan betapa hukum tidak berjalan equal atau tidak berjalan sama di mata hukum, karena di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua warga negara berkenaan dengan kedudukan apapun sama di mata hukum. Ya. Tapi dalam kasus ini tentu tadi yang kami maksudkan bahwa Pak Ahok diberikan keistimewaan. Nah, dibandingkan dengan 7. Dan ingat bahwa penista agama atau pelaku penodaan agama itu bukan hanya orang Kristen, Hindu, ya, tapi juga Muslim sekalipun ketika dia melanggar pasal 165A dan 165 itu pasti dihukum dengan hukuman penjara. Dan ini semua 7 kasus berakhir dengan penjara terpidana. Ya, minimal ini 2 tahun ini. Ada 7 kasus dengan minimal penjara 2 tahun. Pak Novel Bamumin melihatnya ketika menurut Pak Ihsan Abdullah bahwa Basuki Cahayapurnama mendapatkan keistimewaan di mata hukum, Pak Novel menilainya seperti apa? Jadi kita melihat ini adalah kesenjangan hukum yang sangat tidak berkeadilan melihat daripada posisi. Kalau melihat posisinya, posisi gubernur, seluruh gubernur yang terlibat masalah pidana, korupsi maupun sebagainya sama. Tersangka, terdakwa sudah dijeblosin. Kalau mau melihat posisi, ya kan, jabatan. Berapa gubernur yang melakukan tindak pidana semuanya sudah kena sanksi hukum. Begitupun juga tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ihsan Abdullah ini luar biasa juga. Ya kan, bahwa secara jurisprudensi ada kedudukan hukum yang sudah berlaku selama kasus daripada 7 kasus yang ada, semuanya juga sama gitu. Tersangka itu sudah dijebloskan ke penjara. Karena saya menyaksikan langsung, karena FPI ini pelayan umat. Memang pemburu daripada orang-orang penista agama. Jadi kami pengalaman, mulai dari FPI berdiri, kasus Lia Aminuddin, kemudian juga yang mengatakan Ahmad Musadik,
Itu semuanya kami kawal. Justru undang-undang penistaan agama itu pernah digugat. Nah, digugat oleh beberapa LSM, beberapa tokoh agama Di yang Mahkamah Konstitusi. pasal 1 di dalam A ini akan digugat untuk ditarik, untuk dibatalkan. Kami pun mengawal dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Ketika itu kami menang, alhamdulillah undang-undang penistaan agama ini tidak dicabut dan sampai saat ini berlaku. Dan ini kita melihat, ya kan, kalau menurut Bapak Ihsan Abdullah ada suatu kebaikan. Kalau saya pengalaman gitu ya, dari mulai menjabat dari sekretaris EPDKI kemudian dari tahun 2009 sampai 2014, apal betul rekam jejak Ahok ini seorang yang memang secara masif, kemudian secara tersistem betul-betul menyerang daripada Islam. Maka ketika akan diberikan kesaksian yang mengatakan Ahok sendiri itu terdakwa ini tidak ada niat, kemudian juga dari kecil latar belakangnya adalah dekat dengan keluarga Islam, itu nggak ada hubungannya. Seorang koruptor dari kecil nggak melakukan koruptor, tapi ketika sudah menjadi koruptor dijerat. Begitu juga seorang perampok dari kecil belum tentu menjadi perampok, tapi begitu jadi perampok dijerat. Bagaimanapun baiknya nggak ada seorang. lihat latar belakang baiknya. Apalagi yang namanya penista agama semuanya, mohon maaf ini kita lihat. Ini Ahok 7 kali untuk Al-Maidah saja 7 kali diserang. Tapi untuk urusan Islam yang lain diserang ini sudah beberapa puluh kali. Saya punya catatannya. Karena setiap kebijakan, ketetapan yang dilakukan oleh ketika masih jadi wakil gubernur itu sudah jadi bermasalah. Dalam kampanyenya saja ketika jadi wakil gubernur ayat suci udah diserang. Nah 7 kali ini sudah diserang, ya kan? Apalagi nanti kita lihat sebelum-sebelumnya ini sudah banyak ayat-ayat suci yang diserang. Artinya ini Ahok bukan lagi nggak sengaja, memang udah sengaja. Apalagi dengan kesaksian yang tadi disebutkan bahwa memang tahun 2007 sudah maju sebagai gubernur, yang artinya memang dia sudah sakit hati ini. Kalau sudah begini posisinya ya jangan maju. Silahkan maju di tempat yang mayoritas yang memang bukan Islam, silahkan, nggak melarang. Karena kita toleransi terhadap agama ini, ya kan, yang berhubungan dengan surat Al-Maidah yang disampaikan Ahok waktu ketika saya difitnah Pizza Hut itu salah betul. Dia bawa Al-Maidah lagi, masih gatal mulutnya. Menyerang saya dengan Pizza Hut masih gatal, dibawa Al-Maidah, katanya nggak boleh bekerja dengan orang kafir. Ya Al-Maidah bukan ke arah situ. Ini Al-Maidah dalam konteks kenegaraan, kedaulatan, kepemerintahan di daerah mayoritas. Nah, dengan unsur yaitu pada keadilan proporsional. Kalau di Irian, di Papua, di Bali silahkan, kita nggak boleh ganggu. Nah kalau Ahok mau jadi gubernur silahkan. Di daerah-daerah yang mayoritas non-Islam itu adalah toleransi, lakum dinukum waliyadin, kita nggak boleh ganggu. Tapi kan kita ini di Jakarta menjunjung tinggi, tadi juga dikatakan katanya apalah ini bukan pemimpin, masalah pemimpin agama, ini pemimpin negara. Ketika Rasulullah itu juga masalah pemimpin agama juga bukan lagi pemimpin agama tapi pemimpin negara, panglima perang, pemegang kunci Baitul Mal, menteri, istilah boleh dikatakan menteri keuangan. Ini Rasulullah memegang, begitu juga sahabat Nabi, mulai daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu juga bukan masalah pemimpin agama, tetapi mereka ini pemimpin masyarakat, pemimpin rakyat, mulai dari sahabat, tabi'in, itu semuanya belum tentu yang berlatar agama, tapi sudah diwajibkan dengan surat daripada Al-Maidah 51 yang memang di dalam Al-Quran berhubungan dengan ayat pemimpin, yang Ahok ini selama ini bawa-bawa Al-Maidah 51, yang salah. Udah dibawa-bawa satu ayat salah, padahal ayat kepemimpinan 23 ayat dalam Al-Quran. Dari 6 surat dari 6 surat dalam Al-Quran itu ada 23 ayat yang memang umat Islam harus menyampaikan wajib dalam konteks kepemimpinan di daerah mayoritas itu nggak boleh. Baik, tadi Pak Novel Bambang juga menyampaikan ada 7 kali Basuki Cahayapurnama menyampaikan surat Al-Maidah di mata hukum. Dari mulai calon gubernur Bangka Belitung dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Tapi kenapa baru sekarang mengingat dengan kedekatan dengan pilkada serentak 2017? Jadi kalau saya pengalaman, jika kita melaporkan, kami melaporkan bukan masalah daripada di Pulau Pramuka yang katanya respon, yang katanya banyak yang suka. Ternyata ketika kemarin pilkada anjlok suaranya, menang akhirnya kan Gubernur Muslim alhamdulillah menang di Pulau Pramuka. Karena sebelum di Pulau Pramuka Ahok menyampaikan, saya memang ceramah di situ, saya bawa memang khusus Al-Maidah 51. Nah, ketika di situ itu bukan pertama kali yang saya baru laporkan, tetapi kita sudah kedua. Karena sebelum ditetapkan sebagai paslon, ya kan, kita sudah laporkan. Memang saya waktu itu meminta bagaimana ini ada yang ketika tanggal 21 September, sebelum tanggal 27 September Al-Maidah diserang. Mohon maaf, di salah satu tempat atau markas partai. Nah, ketika itu menyampaikan jangan tidak pilih saya karena Al-Maidah. Ketika itu saya meminta pendapat senior-senior, ya kan, mereka ini penegak hukum, advokat, kita konsultasi bagaimana ini posisi begini.
karena kita mengikuti daripada senior yang memang ada di akta, ya diarahkan waktu itu ke Bawaslu. Tadi kita sudah laporkan juga pelaporan daripada itu untuk Ahok ini diberikan sanksi sebelum adanya sebelum tanggal 27, sebelum tanggal 20 September yang memang boomingnya tanggal 6 Oktober. Jadi tanggal 27 sudah ada seperti, dan ketika itu saya sudah melihat sebelumnya ternyata kita pelajari, wah luar biasa banyak. Kemudian sebelum tanggal 21 September yang dirantai dengan 27 September, tanggal 30 Maret di Balai Kota Al-Maida diserang. Nah, buku itu sendiri 2008 yang e-book itu adalah ekspresi ketidaksukaan atau luapan emosi. Gagal di Pilkada 2007 berkenaan dengan Al-Maida, dimasukinlah ke dalam e-book itu tentang daripada bukunya ini terdakwa yang menyerang Al-Maida. Nah, itu salah satu bukti yang saya sampaikan ketika itu di sidang, ketika saya bersaksi, ada lampiran atau ada rekaman e-book, kemudian juga tanggal 30 Maret kita punya datanya, kemudian 21 September kita punya datanya, 27 September kita punya datanya, bahkan tanggal 6 Maret tanggal 6 Oktober kita laporkan, 7 Oktober diserang lagi Al-Maida. Hari itu karena kan saya sempat ngamuk tuh ketika di sidang MK, memang udah pantau nih. Ngamuk di situ, saya laporkan, ternyata direspon. Begitu paginya diserang Al-Maidah lagi. Kemudian yang kata kita dibayar demo 500.000, itu Al-Maidah diserang lagi. Kemudian ketika sampai di sidang, persidangan pertama itu yang ketika dilakukan di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disikat lagi itu Al-Maidah lagi, diserang lagi Al-Maidah lagi. Hari itu juga besoknya saya laporkan lagi. Jadi kita jadi kasus Ahok ini sudah 15 kali pelaporan. Mungkin kalau masuk buku Guinness Book of Record kita udah masuk kali ini. Museum Record udah masuk pelapor terbanyak. Oleh karena itu tokoh FPI juga segala yang gabung di Front Pembela Islam juga sampai sekarang terus mengawal. Terus kita mengawal. Memang kita spesialis pelayan umat, mengawal akidah umat. Dalam sidang apapun. Jadi waktu ketika saya sidang ditanyakan apakah baru ini, saya bilang kagak. Justru karena di waktu di sidang saya dicecar karena ada kesentimenan, ketidaksukaan terhadap yang gubernur non-Islam. Oh bukan, saya bilang. Bahwa kasus penistaan agama ini bukan lagi terdakwa saja yang kita laporkan. Ahmad Muzahari saya yang bawa, saya yang laporkan, saya yang ke Kapolres Jakarta Selatan dan ditangkap dan kita kawal mulai dari penjara, ya kan? Itu bahkan sebelum jadi tersangka, begitu melihat polisi rekaman daripada Ahmad Muzahari itu langsung ditangkap. Langsung ditangkap, dijadikan tersangka, dijeblosin. Selama persidangan itu tahanan kita mengawal sampai tuntas. Begitu juga kasus-kasus seperti yang di lain tempat, ada yang kita kejar, ada yang tobat sebelum kita bawa ke persidangan, ada yang tobat. Seperti di Garut ada nabi palsu juga, itu kita kejar. Itu ada yang tobat, kita himbau, alhamdulillah yang tobat ya udah selesai. Yang tobat sudah selesai lalu, kita proses. Yang tobat sudah selesai lalu, apakah permohonan maaf dari Basuki Cahayapurnama itu tidak dapat menyelesaikan? Jadi dulu kita akan break dulu. Pak Novel, kita akan break dulu, nanti jawabannya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama spesial Report Agnes TV.